Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa fil khabari khamsatu asya'a summun qatilun wa khamsatun ukhra triyatuha. Di dalam suatu khabar hadis ada 5 macam yang merupakan upas ataupun racun yang mematikan. Kemudian yang 5 lagi adalah obatnya atau penawar racun itu. Fadunya sumun qatilun. Yang pertama, dunia. Dunia adalah upas ataupun racun yang mematikan. Jadi kalau seorang, khususnya orang Islam, lalu hubud dunia ataupun cinta menggebu-gebu mengumpulkan dunia, maka dia akan terkena racun. Yang racun itu akan mematikan dan nanti akan merugikan baik di kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Karena apa? Karena yang manusia yang selalu hubud dunia ataupun terlalu cinta terhadap dunia, maka dia akan selalu menghalalkan segala cara, baik cara yang halal maupun cara yang haram ataupun tidak halal. Kemudian wazudu triyakuha, agar kita terhindar daripada racun yang mematikan atau bisa yang mematikan itu, kita harus tahu penawarnya itu zuhud. Wazudu triyakuha, zuhud ataupun tidak terlalu cinta kepada dunia, itu adalah penawar daripada obat yang cinta menggebu-gebu terhadap dunia. Nah, zuhud itu apa? Zuhud adalah seorang yang tidak terlalu cinta kepada dunia, artinya mengambil dunia atau mengambil perkara-perkara yang ada di dunia itu hanya untuk sekedar kebutuhan, biqadril hajat, sekedar kebutuhan. Kalau sudah tidak butuh ya sudah, tidak dikumpulkan bertumpuk-tumpuk, tidak. Itu yang pertama. Kemudian wal malu sumun qatil, yang kedua, benda ataupun harta. Harta benda, harta yang kita miliki, itu benda yang kita miliki adalah sumun qatilun, racun atau bisa yang bisa mematikan bagi kita semua. Orang yang mengumpulkan harta itu nanti akan dianiaya oleh harta tersebut. Wa zakatu triyakuha, kemudian zakat itu adalah penawarnya. Maka dari itu orang Islam diwajibkan untuk membayar zakat. Kenapa? Karena zakat itu merupakan obat ataupun penawar bagi orang yang banyak hartanya. Ya sudah, pada tentu kalau sudah mencapai nisab ataupun ketentuan bagi orang yang harus mengeluarkan zakat. Kemudian wal kalamu, yang nomor 3, kalam. Kalam ataupun ucapan, omongan, pembicaraan, itu merupakan sumun qatilun. Pembicaraan itu merupakan bisa ataupun racun yang mematikan. Bahkan ada pepatah mengatakan, ya, mulutmu harimau, artinya perkataanmu itu merupakan bumerang jika kita tidak bisa mengatakannya sebenarnya ataupun mengatakan atau berbicara yang sesuai dengan syariat Islam. Maka dari itu, ya, kita harus berhati-hati dalam berbicara. Kemudian wal kalamu sumun qatilu wa dzikrullahi tiryakuhu. Kemudian penawarnya apa? Penawarnya bahwa kalau kita ngomong, ya, yang tidak
ada aturannya, kita akan diberi dosa ataupun kita akan terjerumus kemaksiatan, maka agar omongan kita atau agar pembicaraan kita, kalam kita tidak termasuk pada perkara-perkara yang menjerumuskan kita, maka zikrullah harus dibarengi dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembicaraan kita, omongan kita, perkataan kita, ya, itu kita sampaikan ataupun kita fokuskan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir itu bermacam-macam. Yang penting kalimat thayyibah. Ada yang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang zikir la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Ada yang zikir kalimat-kalimat thayyibat, ada yang seperti istighfar astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Ada yang sholawat sallallahu ala Muhammad. Nah, itu semua adalah zikrullah, zikir ataupun ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menanggulangi bahwa perkataan kita, omongan kita, pembicaraan kita merupakan sumun qatil ataupun racun yang mematikan, bisa yang mematikan kita. Kemudian yang selanjutnya wal umuru kulhu sumun qatilun, umur kita adalah sumun qatilun, racun ataupun bisa yang akan membunuh kita. Karena apa? Karena kalau kita tidak bisa menggunakan umur, ya sudah barang tentu umur lebih tua, lebih banyak, tapi banyak maksiatnya. Nah, sekarang pendapatnya apa? Wa ta'atu tiryakuhu, taat pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah penawar ataupun obat bagi orang yang mempunyai umur yang panjang. Karena umur yang panjang, ya, kalau tidak kita beribadah ya percuma saja. Bahkan nanti kalau di akhirat ada yang umurnya sama 60 atau 50 ataupun 70, ternyata hasilnya berbeda. Karena apa? Karena memang di dunia untuk ibadah, sedangkan yang hasilnya sedikit di dunia hanya untuk santai-santai saja, bahkan memperbanyak kemaksiatannya. Apalagi yang maksiat, yang beribadah saja. Yang beribadah saja itu terkadang hasilnya berbeda. Sama-sama 60 tahun, tapi yang satu kalau sholat berjamaah jadi bisa lipat 27, tapi kalau yang satu itu ya sholat tapi hanya di rumah, berarti setiap satu sholat pahalanya satu. Kalau lima kali pada satu hari, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh 5 kali, maka dia hanya mendapatkan 5 pahala. Tapi kalau berjamaah, ya, itu 27 kali 5. 27 kali 5 berarti 135 itu sehari. Nah, dibandingkan kepada orang yang sholatnya sendiri di rumah, hanya mendapatkan pahala 5, selesainya berarti 130 itu per hari. Dan nanti kalau dikalikan 10, dikalikan 1 tahun, dikalikan 60 tahun, sudah berantu, itu hasilnya nanti akan berbeda. Tidak hanya sholat jamaah banyak, ya, misalnya sedekah jariyah akan mengalir pahalanya. Nah, ini yang menyebabkan perbedaan hasil daripada kita hidup di dunia untuk mencapai ataupun mencari bekal untuk kehidupan di akhirat. Wa ta'atu teriyaku, dari sebagaimana tadi, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah penawarnya. Jadi kalau umur 60 tahun itu kita bisa terkena jeratan ataupun racun yang mematikan, ya. Nah, kita tanggulangi dengan adanya taat pada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Kemudian yang nomor selanjutnya adalah wa jami'u sanati, keseluruhan tahun, ya.
keseluruhan tahun ini merupakan sumun kotilun, yang berarti bahwa keseluruhan tahun itu kalau kita tidak cermat, nah, itu merupakan bisa ataupun racun yang dapat mematikan, sehingga nanti kehidupan di dunia mencapai sampai kehidupan di akhirat kita akan celaka, kita akan rugi. Nah, sekarang penawarnya apa? Syahrul Ramadan, yaitu watriyakuhu syahrul Ramadan. Obatnya itu adalah bulan Ramadan. Maka dari itu yang namanya Ramadan itu bulan yang penuh maghfirah, yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang jenius, orang-orang yang berpikir, pada tidaknya di dalam bulan puasa dia tentu akan meminta maghfirah ataupun ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena merasa dirinya banyak kesalahan atau banyaknya dosa. Maka dari itu watriyaku syahrul Ramadan. Ya, jadi bulan Ramadan itu merupakan penawar daripada keseluruhan tahun yang kita alami. Satu tahun kita bisa hapus ataupun kita bisa mencari pahala untuk melebur ataupun untuk mengganti kesalahan-kesalahan dalam satu tahun, yaitu berupa satu bulan, khususnya di bulan puasa. Keistimewaannya banyak, di antaranya naumus shaim, ya, orang yang puasa tidur itu sudah dinamakan ibadah. Wasum tu tasbihun di antaranya lagi, ya. Diamnya seorang yang berpuasa itu bisa dikatakan atau bisa dinilai ibadah seperti membaca tasbih, dan banyak lagi keistimewaan yang lain. Ya, maka dari itu marilah kita tingkatkan takwa kita dengan mencermati dari perkara 5 yang merupakan bisa, kemudian 5 lagi yang merupakan penawarnya. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.